Ya, shalom. Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita sungguh bersyukur atas segala kasih dan kemurahan-Nya kepada kita. Haleluya, puji Tuhan. Ya. Kalau kita boleh ada sebagaimana adanya pagi hari ini, semua karena kasih Tuhan. Bahkan juga ada jemaat Tuhan yang masih beribadah di rumah. Kami juga berdoa, kita saling mendoakan. Tuhan juga memberkati. Bahkan semua yang mendengarkan secara langsung dari tempat ini, yaitu firman Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya, puji Tuhan. Tema firman Tuhan pada saat ini, tindakan terbaik menghadapi kesesakan. Tindakan terbaik menghadapi kesesakan. Mari kita buka Alkitab kita dari Mazmur 107 ayat 1 sampai dengan 32 yang kita akan baca bergantian Bapak Ibu Saudara. Mazmur pasal 107 ayat 1 sampai dengan 32. Saya akan bacakan ayat pertama dan Bapak Ibu Saudara ayat yang kedua, dan demikian kita bergantian sampai ayat yang ke-32. Mazmur 107 ayat 1 sampai dengan 32. Nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesatkan. Yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak berdosa. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Di bawahnya mereka menempuh jalan yang lurus, sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatannya yang ajaib. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga, dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Ada orang-orang yang hidup di dalam gelap dan kelam, terkurung dalam sengsara dan besi. Karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah dan menista nasihat yang maha tinggi. Maka ditundukkannya hati mereka ke dalam kesusahan, mereka tergelincir dan tidak ada rahmat. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya lah mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka keluar dari dalam gelap dan kelam, dan diputuskannya belenggu-belenggu. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipecahkannya pintu-pintu tembaga, dan dihancurkannya palang-palang pintu besi. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa, dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan, dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya, dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari yang hidup. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal, yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam.
Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudra raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersuka cita, sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka meninggikan Dia dalam jemaat umat itu, dan memuji-muji Dia dalam majelis para tua-tua. Haleluya, puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan hidup kita di dunia ini, ada banyak mengalami masa-masa kesesakan. Ada banyak mengalami masa-masa kesulitan. Dan dalam menghadapi kesulitan dan kesesakan itu, ada banyak cara orang menghadapinya. Ada yang berhasil menghadapinya, tetapi ada yang gagal, bahkan berakhir dengan tragis. Kenapa Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan? Karena kita manusia memiliki kemampuan yang terbatas, di mana kita secara pribadi tidak bisa memberikan pertolongan kepada diri kita ketika mengalami kesesakan yang begitu besar. Atau mungkin kita berharap kepada orang lain. Orang lain pun tidak bisa memberi pertolongan kepada kita, karena mereka juga memiliki keterbatasan. Jadi Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau ada banyak cara orang, tindakan orang menghadapi ketika berhadapan dengan penderitaan atau kesesakan atau persoalan hidup, bagaimana kita sebagai orang yang beriman kepada Tuhan menghadapinya? Di dalam nyanyian yang kita baca dalam Mazmur 107 ini adalah nyanyian dari orang-orang yang ditebus oleh Tuhan. Nyanyian orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan, yang di dalamnya kita mendapat pelajaran, yaitu tindakan terbaik menghadapi kesesakan. Bagaimana tindakan terbaik ketika kita menghadapi kesesakan, supaya kita jangan gagal, supaya kita jangan putus asa, supaya jangan berakhir dengan tragis, tetapi justru happy ending, tetapi justru ada kebahagiaan, tapi justru ada sukacita. Di ayat-ayat firman Tuhan yang kita baca tadi, kita menemukan Bapak, Ibu, Saudara, tindakan terbaik menghadapi kesesakan. Yang pertama, tindakan kita yang terbaik ketika menghadapi kesesakan adalah mempercayai Tuhan. Di dalam ayat 1 dikatakan dalam Mazmur 107, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakan. Mempercayai Tuhan itu adalah tindakan yang terbaik ketika kita menghadapi kesesakan. Kita tidak bisa mempercayakan kepada diri kita sendiri atau mempercayakan diri kita kepada orang lain untuk memberikan pertolongan kepada kita di masa kesesakan. Apalagi masa kesesakan yang begitu berat, yang begitu besar, yang begitu bertubi-tubi terjadi dalam kehidupan kita, Bapak, Ibu, Saudara. Kita tidak mampu untuk mempercayakan semuanya kepada diri kita atau kepada orang lain. Tindakan yang terbaik ketika Bapak, Ibu, Saudara, ketika kita mengalami kesesakan, tetap mempercayai Tuhan. Amin, Bapak, Ibu, Saudara. Kita mempercayai Tuhan bahwa Tuhan itu baik. Kita mempercayai Tuhan bahwa kasih setianya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya.
Kita mempercayai Tuhan di mana Dia Allah yang melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib dalam kehidupan kita. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara mempercayai Tuhan, Tuhan yang kita kenal, yang kepadanya kita berharap, yang kepadanya kita percaya, maka Bapak Ibu Saudara, itu memberikan kita keteguhan dalam menghadapi kesesakan. Mempercayai Tuhan. Tuhan itu baik, kasih setianya selama-lamanya, dan perbuatan-perbuatannya ajaib dalam kehidupan kita. Ketika kita mengalami kesesakan, tantangan, persoalan, kita tidak tahu mau berbuat apa lagi. Kita tidak paham bagaimana solusi yang terbaik, bagaimana jalan keluar yang terbaik dalam mengalami kesesakan ini, dalam menghadapi kesesakan ini. Tetapi kalau kita percaya kepada Tuhan bahwa perbuatan Tuhan itu ajaib, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Jadi tindakan yang terbaik ketika kita menghadapi kesesakan, tetap mempercayai Tuhan. Dia baik, mengasihi kita, dan perbuatannya ajaib. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, tindakan yang terbaik ketika kita mengalami kesesakan, yaitu berseru-seru kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Kata berseru di sini Bapak Ibu Saudara memanggil nama Tuhan yang kita percaya, yang kita yakin Dia sanggup memberikan pertolongan kepada kita. Kalau Bapak Ibu Saudara berseru-berseru tetapi kepada sesuatu yang tidak bisa menolong, untuk apa Bapak Ibu berseru? Tetapi di dalam Mazmur ini kita diajar, kita berseru kepada Tuhan yang kita percaya. Dengan suara nyaring kita berseru, memohon dengan aktif, menyerahkan semuanya kepada Tuhan, menunjukkan bahwa kita berpengharapan kepada Tuhan, menunjukkan bahwa kita mau berserah kepada kedaulatan Tuhan, kepada kehendak Tuhan yang memberikan kita pertolongan. Berseru kepada Tuhan. Kita lihat di dalam firman Tuhan ini beberapa contoh bagaimana orang yang dalam kesesakan dan mereka berseru kepada Tuhan, terbukti Tuhan itu baik, kasih setianya, perbuatannya yang ajaib Dia buktikan. Yang pertama, yaitu ada pengembara yang tersesat. Dalam firman Tuhan dikatakan di sana, ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus, sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya. Orang pengembara yang tersesat adalah orang yang sudah berada di ambang kebinasaan. Karena apa? Dia ada mengembara di padang belantara, di mana tidak ada orang. Dia tersesat di sana. Dia kehausan dan dia kelaparan. Dia tidak tahu jalan kemana dia akan melangkah untuk bisa menemukan tempat kediaman orang. Dia tidak tahu. Dia tersesat di padang belantara. Kepada siapa dia minta tolong? Kepada siapa dia berseru di padang belantara, di mana dia mengembara dengan tersesat? Secara manusia sudah tidak ada harapan. Tetapi kita melihat dalam firman Tuhan ini, pengembara yang tersesat itu, dia berseru-seru kepada Tuhan. Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab. Dituntutnya dia di jalan yang lurus ke kota kediaman orang, dan kemudian diberi dia makan, diberi dia minum. Luar biasa. Itu adalah bukti bahwa Tuhan itu baik. Kasih setianya, perbuatannya ajaib. Makanya Bapak Ibu Saudara, seperti pengembara yang tersesat ini, ketika mengalami kesesakan yang luar biasa, dia datang berseru kepada Allah yang dia percaya, dan Tuhan memberikan pertolongan. Yang kedua, orang-orang yang terbelenggu. Ada orang-orang yang duduk di dalam gelap dan kelam, terkurung dalam sengsara dan besi, karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah dan menista nasihat yang maha tinggi. Maka ditundukkannya hati mereka ke dalam kesusahan. Mereka tergelincir dan tidak ada yang menolong. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka.
Ada orang-orang yang duduk dalam gelap dan kelam, terkurung dalam sengsara. Karena apa? Karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah. Mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah, menista nasihat dari Tuhan yang Maha Tinggi. Mereka menghadapi belenggu yang sedemikian. Tetapi ketika mereka berseru Bapak Ibu Saudara, dengan kebaikan Tuhan, Tuhan memberikan dia pengampunan, dan Tuhan memberikan keselamatan. Dilepaskannya dari segala belenggu-belenggu itu, dibawa keluar dari kelam, dibawa keluar dari kegelapan kepada terang Tuhan. Itu oleh karena apa Bapak Ibu Saudara? Berseru datang kepada Tuhan. Tuhan menunjukkan betapa dia baik, betapa dia mengasihi. Yang ketiga, ada orang-orang sakit. Dikatakan di sana, di dalam firman Tuhan, ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa, dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan, dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Ada orang-orang yang sakit oleh karena dosa dan kesalahannya. Mereka sudah muak terhadap semua makanan, dan bahkan mereka sudah ada di pintu gerbang maut. Sudah tidak ada harapan. Tetapi mereka berseru-seru kepada Tuhan. Maka dikatakan dalam firman Tuhan di sana, diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka, disampaikannya firman-Nya, dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Luar biasa pertolongan Tuhan di masa kesesakan. Oleh karena dosa pelanggaran, Tuhan dengarkan juga seruan orang ini. Mereka yang menderita, Tuhan beri pengampunan, dan Tuhan berikan kesembuhan. Jadi sungguh terbukti Bapak Ibu, bahwa Tuhan yang kita percaya itu, Dia adalah Allah yang baik, yang mengasihi, yang memberikan pertolongan. Siapa lagi yang bisa memberikan pertolongan kalau seseorang sudah ada di pintu gerbang maut? Dokter, obat, apa semua? Sudah nggak ada. Nggak ada yang mampu bisa memberikan pertolongan kalau sudah orang ada di pintu gerbang maut. Tapi ketika berseru kepada Tuhan, Tuhan mendengar, Tuhan menjawab, Tuhan meluputkan. Terbukti bahwa Tuhan itu baik. Ada banyak kesaksian-kesaksian Bapak Ibu Saudara, di mana dokter memvonis bahwa dia tidak lama lagi akan mati. Tetapi oleh keajaiban Tuhan, pertolongan Tuhan, ada banyak yang disembuhkan dan diberikan umur panjang oleh Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Artinya bahwa memang ketika kita berseru dengan segenap hati kita kepada Tuhan, di tengah-tengah kesulitan yang kita alami, atau mungkin kita mengalami sakit penyakit, kita datang kepada Tuhan berseru, Tuhan mendengar dan menjawabnya. Ada yang Tuhan berikan kesembuhan, tapi ada juga yang Tuhan izinkan akhirnya meninggal dalam damai. Semua yang terbaik yang Tuhan berikan. Puji Tuhan, haleluya. Kemudian ada orang-orang yang mengarungi lautan. Kalau kita lihat dalam firman Tuhan di sini, ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal yang melakukan perdagangan di laut luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di tempat yang dalam. Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudera raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersukacita sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kesesakan yang dialami oleh orang yang sedang berlayar ini di lautan yang luas, ketika diterpa oleh badai yang dahsyat yang luar biasa, di mana mereka sampai dikatakan seperti sudah kehabisan akal, tapi mereka berseru-seru kepada Tuhan, maka Tuhan melepaskan mereka dari kecemasan mereka. Badai itu diteduhkan, ditenangkan oleh kuasa Tuhan, sehingga mereka dituntun sampai ke pelabuhan kesukaan. Luar biasa Bapak Ibu Saudara, terbukti pertolongan Tuhan. Ada banyak tantangan, persoalan, pergumulan, kesesakan yang kita alami selama kita hidup di dunia ini. Tindakan kita yang terbaik berseru kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara.
berseru kepada Tuhan. Orang Israel ketika mereka ada diperbudak di tanah Mesir, mereka begitu menderita, Bapak Ibu Saudara. Tapi di tengah-tengah penderitaan dalam perbudakan itu, mereka berseru-seru kepada Tuhan. Tuhan mendengar seruan mereka, sehingga Tuhan mengutus Musa untuk memimpin mereka keluar dari tanah perbudakan dari Mesir. Dalam perjalanan banyak sekali hal yang terjadi. Mereka berseru kepada Tuhan dan Tuhan memberikan pertolongan. Haleluya, puji Tuhan. Kemudian kita juga tahu bagaimana seorang ibu rumah tangga yang namanya Hana. Sekian lama dia telah menikah tetapi belum punya anak. Tapi dia ada punya madunya namanya Penina. Sedangkan Penina itu dia mengandung. Dan setelah dia tahu dia mengandung, maka dia menganggap hina itu Hana. Dan dia selalu menyakiti hati Hana. Karena Hana, dia tidak punya keturunan. Dia begitu menderita. Hatinya sesak. Karena dia diperlakukan oleh Penina dengan hal-hal yang menyakiti hatinya. Apa yang dilakukan oleh Hana ketika dia mengalami kesesakan yang sedemikian? Dia datang ke rumah Tuhan di Silo. Dia berseru kepada Tuhan. Bahkan ketika dia berseru, tidak mampu lagi dia untuk mengeluarkan suaranya. Tapi dia menangis terseduh-seduh, menyampaikan kesesakan yang terjadi dalam dirinya. Karena dia seorang ibu rumah tangga, tapi tidak punya anak. Sementara madunya Penina selalu menyakiti hatinya, merendahkan dia. Dia begitu menderita. Di tengah-tengah kesesakan yang sedemikian, Hana mengambil tindakan yang terbaik. Dia datang ke rumah Tuhan di Silo dan dia menyampaikan semua pergumulannya kepada Tuhan. Sampai dia tidak bisa lagi mengeluarkan kata-kata selain dia menangis dengan terseduh-seduh. Sampai-sampai Imam Eli berkata, "Hai perempuan, berhentilah dari mabukmu." Dia pikir ini perempuan ini kenapa komat kami semuanya ini begini. Dia pikir dia malu. Tapi aku tidak malu. Tapi aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Aku adalah perempuan yang bersusah hati. Dan semua kesusahan hatiku, kesesakan yang kualami, kuserahkan kepada Tuhan. Itulah yang membuat dia menangis dengan terseduh-seduh. Bahkan ketika dia berdoa di tengah kesesakan itu, "Tuhan, kalau Engkau mendengarkan doaku, kalau Engkau memberikan aku seorang anak, aku akan persembahkan anak itu kepadamu untuk Engkau pakai menjadi pelayan." Dalam doanya, dia meminta sedemikian. Dia berjanji, dia bernazar di tengah-tengah kesusahan, kesulitan yang dialami. Dia berseru kepada Tuhan. Dan puji Tuhan, Tuhan menjawab doa. Kemudian dia mengandung dan melahirkan Samuel. Dan setelah selesai disapi anak itu, maka Samuel dibawa kembali ke Silo, ke rumah Tuhan. Dan ketika bertemu dengan Imam Eli, maka Hana berkata, "Mohon bicara, Tuanku. Akulah perempuan yang dulu yang datang di rumah Tuhan di sini, yang menangis terseduh-seduh di tengah-tengah kesesakan yang kualami. Inilah anak yang jawaban doa dari Tuhan, bahwa Tuhan mendengar doaku. Diberikan saya seorang anak, dan sekarang kuserahkan dia kepada Tuhan. Terserahlah ia kiranya kepada Tuhan." Lalu Hana sujud menyembah kepada Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Bagaimana Hana dalam kesesakan yang dialami sebagai seorang ibu rumah tangga, Tuhan mendengar permohonannya, seruannya, doanya didengarkan oleh Tuhan. Tapi kemudian Imam Eli berkata, "Kiranya Tuhan menambahkan keturunan kepadamu, menggantikan yang engkau persembahkan kepada Tuhan." Dan luar biasa karya Tuhan. Akhirnya Hana melahirkan 3 anak laki-laki
dan 2 anak perempuan lagi selain Samuel. Yang tadinya tidak punya anak. Dia berseru, Tuhan jawab, Tuhan berikan Samuel. Tuhan tambahkan lagi 3 anak lagi laki-laki dan 2 anak perempuan diberikan lagi kepada Hana. Luar biasa bagaimana Tuhan yang baik, Tuhan yang setia, perbuatannya yang ajaib dialami oleh Hana. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Demikian juga kita mengenal dalam Alkitab, dalam Perjanjian Baru, yaitu seorang pengemis yang buta yang namanya Bartimeus. Ketika Yesus dengan para murid dan gerombolan orang yang banyak bersama Yesus keluar dari Yeriko, maka ada seorang pengemis yang buta yang namanya Bartimeus. Ketika dia mendengar bahwa Yesus orang Nazaret lewat dari sana, mulailah dia berseru. Dia berseru. Dia berkata, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Orang banyak bilang, diam, itu guru sedang berjalan apa semua. Tapi dia semakin dilarang, dia semakin berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dia berseru. Dan Yesus memperhatikan dia dan berkata, apa yang engkau kehendaki untuk aku lakukan kepadamu? Rabuni, aku mau melihat. Jadilah seperti imanmu. Dan dia seketika itu melihat dan dia memuliakan Tuhan. Bartimeus seorang pengemis yang sudah buta bisa memberikan pertolongan kepada Bartimeus yang begitu dalam kesesakan, yang sudah buta, seorang pengemis. Tapi ketika dia berseru dengan segenap hatinya kepada Yesus Kristus, Yesus berkata, jadilah seperti imanmu. Dan dia melihat. Luar biasa Bapak Ibu Saudara, bagaimana Tuhan menolong ketika kita berseru. Tuhan menolong kita. Demikian juga ketika Yesus bersama dengan para murid-murid, mereka berlayar di Danau Genesaret. Yang tadinya sepoi-sepoi semua berjalan dengan baik, tapi kemudian tiba-tiba badai datang. Gelombang begitu besar dan air mulai masuk ke perahu mereka. Ini para murid-murid sudah takut dan mereka membangunkan Yesus. Yesus, kita binasa. Dan Yesus bangun dan dia menghardik badai danau itu dan akhirnya tenang, teduh. Dan dia berkata kepada para murid, mengapa kamu takut? Di tengah-tengah seruan para murid, Yesus bangun, Yesus memberikan pertolongan. Bagaimana dengan Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan? Persoalan pergumulan kesesakan apa yang sedang kita alami sekarang? Berserulah kepada Tuhan. Jangan larut dalam keputusasaan. Jangan mengambil langkah-langkah yang keliru, yang salah. Tetapi sebagaimana dalam Mazmur 107 ini, berseru kepada Tuhan. Dialah yang memberikan pertolongan kepada kita. Dalam masa-masa menghadapi pandemi COVID-19, ada banyak kesesakan yang kita alami. Ada banyak persoalan yang kita alami Bapak Ibu Saudara. Hampir di segala bidang mengalami tantangan persoalan pergumulan. Dalam bidang pendidikan kah? Anak-anak kita sudah sekian bulan di rumah online semua. Dalam bidang usaha kah? Pekerjaan kita, usaha kita mengalami tantangan persoalan. Demikian juga dalam berbagai macam bidang yang lain. Ada banyak kesesakan, pergumulan, hambatan yang kita alami. Kalau Bapak Ibu lihat, tonton di televisi, ketika mengalami tantangan persoalan, ada banyak orang mencoba mengatasinya dengan caranya. Ada banyak yang gagal, dan ada banyak yang berakhir dengan tragis, karena tidak mampu menghadapi persoalan pergumulan itu. Tetapi kepada kita yang percaya kepada Tuhan, tindakan yang terbaik menghadapi kesesakan, berseru kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Berseru kepada Tuhan.
panggil namanya. Dialah yang selalu siap menolong kita, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun. Dan yang terakhir, tindakan kita yang terbaik di kala menghadapi kesesakan, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Kalau kita baca dalam Mazmur 107 tadi, bersyukur itu dengan mempersembahkan korban syukur. Kita bersyukur kepada Tuhan dengan menceritakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang kita alami, Bapak Ibu Saudara. Kita menceritakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang kita baca dalam Alkitab. Kita menceritakan itu. Bapak Ibu Saudara punya pengalaman bagaimana Tuhan menolong kita. Kita ceritakan bagaimana Tuhan menolong kita dengan caranya yang ajaib. Itu adalah merupakan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ceritakan kepada anak-anak kita, ceritakan kepada teman-teman kita, kepada sahabat-sahabat kita ketika mereka mengalami kesesakan, persoalan, pergumulan. Ceritakan bagaimana Tuhan menolong kita, karena kita pun pernah mengalami kesesakan, tetapi Tuhan memberikan kelembutan dari segala kecemasan kita. Selain kita menceritakan kebaikan Tuhan, perbuatan Tuhan, kita meninggikan Dia, memuliakan Dia. Bahwa kalau kita bisa terluput dari semua kesesakan, itu semua oleh karena kasih Tuhan, kemurahan Tuhan. Itu berarti segala kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena orang lain, Bapak Ibu Saudara, tetapi oleh karena Tuhan dengan caranya yang ajaib memberikan kita pertolongan, sehingga kita meninggikan Dia, memuliakan Dia, sehingga kita selalu memiliki kerendahan hati, Bapak Ibu. Kemudian kita bersyukur kepada Tuhan dengan memuji-muji Tuhan. Memuji Tuhan melalui nyanyian pujian kita, mengucapkan terima kasih kepada Tuhan melalui apa yang bisa kita persembahkan, talenta karunia yang Tuhan berikan bagi kita. Kita pakai itu untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan Tuhan yang begitu baik dalam kehidupan kita semua. Mari Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini, bahwa kita kembali diajar supaya tahu bagaimana tindakan yang terbaik menghadapi kesesakan. Tetap mempercayai Tuhan, berseru kepada Tuhan, dan bersyukurlah kepada Tuhan, karena pertolongannya sungguh nyata, sungguh terbukti dalam kehidupan kita semua. Dalam menjalani kehidupan ke depan, kita tidak tahu bagaimana keadaan-keadaan ke depan ini, Bapak Ibu Saudara. Tetapi satu hal yang kita percaya, bahwa dalam segala sesuatu apapun, ada Tuhan tempat kita mengadu, ada Tuhan tempat kita berseru, yang memberikan pertolongan kepada kita semua. Biarlah Tuhan dipuji dan dipermuliakan, dan kita semua diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu, saya ajak kita untuk menyanyikan pujian bagi kemuliaan nama Tuhan, bahwa Dia hanya sejauh doa. Begitu dekatnya Tuhan kepada kita. Kita menyanyikan pujian ini, bila kau rasa gelisah di hatimu. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama, Bapak Ibu. Haleluya, puji Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu juga sedang berada saat ini, Tuhan hadir menyertai dan memberkati Bapak Ibu Saudara. Persoalan pergumulan apa yang sedang Bapak Ibu alami sekarang, berserulah kepadanya. Dia Tuhan yang memberikan kita pertolongan. Haleluya. Amin.
sedang menghampiri. Percaya, Dia tak jauh dariku. Dia hanya sejauh katakan bersama. Berdoa Dia akan sedang menghampiri dirimu. Percaya, Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau melihat setiap kami pada saat ini ya Bapa. Bahkan kami yang ada di gedung gereja ataupun yang ada di tempat di mana berada saat ini, Engkau melihat setiap kesesakan, pergumulan, kecemasan yang kami alami. Namun kami bersyukur bahwa ada Allah yang kami percayai, bahwa ada Allah tempat kami berseru, mengadu dan berharap, dan pengharapan kami kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Kami telah mendengarkan firman Tuhan, betapa ajaib perbuatan Tuhan menolong setiap anak-anak-Mu yang berseru kepada Tuhan di tengah-tengah kesesakan yang sedang dialami. Terbukti bahwa Engkau Allah kami yang melakukan keajaiban. Bagimu tidak ada yang mustahil. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, Engkau melihat setiap kami ya Tuhan. Pergumulan persoalan apapun yang sedang kami alami saat ini, kami mau memiliki tindakan yang terbaik menghadapi kesesakan, untuk kami terus mempercayai Tuhan, berseru kepada Tuhan dengan segenap hati kami, dan bersyukur dengan segenap hati kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala pujian, hormat dan syukur hanya Bagi-Mu kekal untuk selamanya. Khususnya bagi kami semua dalam menghadapi pandemi COVID-19, berbagai kesesakan yang terjadi, kami tidak putus asa, tapi kami berpengharapan kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, dan kami percaya Tuhan memberikan yang terbaik, memberikan pertolongan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, kuasa, keagungan dan kejayaan hanya bagi Allah dalam nama Yesus, dari dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.